Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solehah, Sobahul khair. Kaifa halukum? Oke, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya walaupun belajarnya daring. Oke, mari kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Qabla nahnu nabtadi nata'allam darsal lughatal arabiyyah, hayya naftah bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, syukran kasiron. Oke, sambil menyimak video materi pelajarannya, silahkan dibuka buku paketnya halaman 85, 86, 87 untuk mengikuti materinya di buku paket. Oke, pagi hari ini kita akan membahas tentang tata bahasa, yaitu harfu jarin atau huruf jar. Huruf jar adalah huruf yang menjadikan isim sesudahnya majrur. Apa itu majrur? Biasanya pada akhir isim tersebut ditandai dengan harokat kasroh. Jadi majrur adalah berharokat kasroh. Harfu jar adalah huruf yang menjadikan isim sesudahnya majrur. Majrur itu menjadikan huruf sesudahnya itu menjadi harokat kasroh. Kenapa menjadi harokat kasroh? Karena dimasukkan atau kemasukan huruf jar. Nah, biasanya kalau yang majrur itu harokat terakhirnya berharokat kasroh. Pada pelajaran 4 kita telah mempelajari susunan kalimat dengan khobar yang tersusun dari dzaraf dan isim majrur. Pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari khobar yang tersusun dari harfu jar dan isim majrur. Adapun yang termasuk harfu jar adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan di sini ada kolom. Nah, ini adalah huruf jar, ada 8. Yang pertama ada min. Artinya bisa dari, bisa sebagian. Min dari atau sebagian. Ila, ke. An, dari atau tentang. Ala, artinya ada 4. Ada atas atau di atas atau ke atau kepada. Jadi ala, huruf jar ala ini memiliki 4 arti, 4 makna. Bisa artinya atas, di atas, kepada. Tergantung atau sesuai dengan kalimatnya. Fi artinya bisa di dalam, bisa pada. Li artinya bagi, milik, untuk. Bi artinya dengan, di. Ka artinya seperti, bagaikan. Nah, mari kita lakukan sedikit supaya kita mudah hafal huruf-huruf jarnya. Kolom 1, saudaranya bijari. Bikalila ila ala min fi an dzaraf hatta. 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 Bi dengan ke seperti, li untuk, la untuk, ila kepada, ala di atas, min dari, fi di dalam, min dari, fi di dalam, an dari, hatta hingga, min dari, fi di dalam, an dari, hatta hingga. Sekarang kita lanjut ke pembahasan, ke contohnya. Contoh penggunaan dalam kalimat adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada contoh kalimat yang sudah ada huruf jarnya.
Nomor 1, al-kutubu alar rofi. Al-kutubu alar rofi. Nah, ini ala di sini adalah huruf jar. Sedangkan ar-rofi di sini adalah isim yang jatuh setelah huruf jar ala. Maka ar-rofi huruf terakhirnya berharokat kasroh. Nah, ini yang namanya majrur. Fa harokatnya kasroh karena adanya huruf jar ala. Ala rofi. Aslinya dia fa-nya harokatnya dhammah. Al-kutubu rofun. Al-kutubu ar-rofu. Tapi karena ada huruf jar, maka ar-rofu menjadi harokatnya kasroh atau ar-rofi menjadi majrur atau berharokat kasroh. Ala rofi. Al-kutubu ala rofi. Buku-buku itu di atas rak. Yang kedua, al-maktabu fil fasli. Nah, fil fasli. Nah, ini juga sama. Al-fasli di sini harokat isimnya menjadi majrur. Ditandainya harokat terakhirnya isimnya harokatnya kasroh. Isim huruf terakhirnya berharokat kasroh. Fil fasli karena kemasukan huruf jar fi. Artinya meja itu di dalam kelas. Yang ketiga, baiti ba'idun anil madrasati. Nah, anil madrasati. Al madrasah aslinya al madrasatu, karena kemasukan atau ada huruf jar an, maka al madrasah menjadi majrur. Yang tadinya al madrasatu karena adanya huruf jar'an maka menjadi majrur. Huruf terakhirnya berharokat kasroh. Anil madrasati. Yang artinya rumahku jauh dari sekolah. Ana adhabu ilal maktabati. Ini juga sama, kemasukan harfu jar ila, maka huruf sesudahnya menjadi majrur atau menjadi harokatnya kasroh. Ilal maktabati. Ana adhabu ilal maktabati. Jadi sudah tidak al maktabatu atau al maktabata karena adanya huruf jar ila menjadi al maktabati. Kalau harokatnya fathah gimana Ustazah? Salah. Kalau harokatnya dhammah bagaimana Ustazah? Ilal maktabatu. Salah karena tata bahasanya adalah setiap kalimat yang ada huruf jarnya maka kalimat sesudahnya berharokat kasroh. Artinya saya pergi ke perpustakaan. Yang kelima, al-kitabu li Umar. Buku itu untuk Umar. Buku itu milik Umar. Nah, al-kitabu li Umar. Nah, kecuali nama orang yang tidak bisa dirubah namanya. Contohnya bukan nama yang diambil dari bahasa Arab. Maka boleh ditulis sesuai dengan namanya. Ini khusus untuk nama orang. Misalkan li Umar. Oh, namanya Umaro. Berarti tulis li Umaro. Kecuali kalau misalkan namanya Fatimah. Fatimah bisa berubah menjadi Fatimatu, Fatimata, Fatimati. Maka untuk nama yang bisa diganti harokatnya tanpa mempengaruhi namanya, maka harus disesuaikan harokatnya. Tapi kalau namanya sudah asli tidak bisa berubah menjadi harokatnya fathah, dhammah, kasroh, maka ditulis sesuai dengan namanya. Contohnya al-kitabu li Umaro. Buku ini itu milik Umar. Atau misalkan al-kitabu li Salma. Nah, Salma nggak bisa menjadi Salmu, menjadi Salmi, tidak bisa. Maka ditulis tetap al-kitabu li Salma. Atau Musa. Nah, al-kitabu li Musa. Nah, Musa nggak bisa menjadi Musu atau Musi, tidak bisa. Maka tetap ditulis al-kitabu li Musa. Atau misalkan Zakaria. Nah, Zakaria juga sama, tidak bisa menjadi Zakariyi atau Zakariyu. Nah, jadi ditulis tetap al-kitabu li Zakaria.
Atau siapa lagi? Adam. Bukan Adam. Atau misalkan Yahya. Nah, Yahya. Alkitabu li Yahya. Nah, Yahya tidak bisa menjadi Yahyu atau menjadi Yahyi karena akan mempengaruhi namanya. Nah, jadi boleh ditulis kalau namanya asli tidak bisa berubah harokat belakangnya. Tapi kalau untuk nama yang bisa berubah, contohnya Fatimah, Alkitabu li Fatimati, karena Fatimati panggilannya Fatimah. Kalau harokatnya terakhirnya mau Fatimatu, Fatimata, Fatimati tidak mempengaruhi namanya. Atau misalkan Muhammad. Nah, kalau Muhammad ditulis dalam bahasa Arabnya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Berarti Alkitabu li Muhammadin. Tidak masalah. Atau misalkan Yusuf. Alkitabu li Yusufi, karena tidak mempengaruhi makna sebutan namanya, panggilannya Yusuf. Nah, jadi harokat terakhirnya bisa diganti harokatnya, bisa Yusufa, Yusufu, Yusufi. Alkitabu li Yusufi, karena dibacanya Yusuf. Oke, fahim tum? Oke, nanti kalau apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung kepada ustadzah melalui WA. Oke, sekarang lanjut latihan 4. At-tadribu Robi, latihan 4. Dha' khatan bainal mubtada fil jadwal alif wal khabar fil jadwal ba. Buatlah garis yang menghubungkan antara mubtada yang ada pada kolom alif dengan khabar pada kolom ba. Oke. Yang kolom alif ini adalah mubtada. Mubtada itu berarti kalimat isim yang terletak di awal kalimat. Itu namanya mubtada. Sedangkan yang di kolom ba ini adalah khobar, yaitu kalimat isim yang jatuh setelah mubtada, namanya khobar. Nah, silahkan hubungkan antara mubtada dengan khobarnya yang sesuai. Nomor 1, al-kutubu, kitab. Al-kutubu, kitab-kitab atau buku-buku. Al-kutubu, buku-buku. Al-bitaqatu, kartu. Al-muwadzafu, pegawai. Al-muwadzafu, pegawai. As-sa'atu, jam. As-sa'atu, jam. Ad-darajatu, sepeda. Ad-darajatu, sepeda. Yang bagian ba, nomor 1, li Umar, untuk Umar. Alar rofi, di atas rak. Alar rofi, di atas rak. Fisunduk, di dalam kotak. Fisunduk, di dalam kotak. Alal jidar, di atas dinding. Alal jidar, di atas dinding. Fil maktabati, di perpustakaan. Fil maktabati, di dalam perpustakaan. Oke, silahkan tarik garis. Ustazah kasih contoh 1. Al-kutubu fil maktabati. Buku-buku itu ada di dalam perpustakaan. Oke, fahim tum? Oke, afwan ada kesalahan. Al-kutubu, buku-buku itu ada di atas rak. Nah, tinggal ditarik garis. Oke, fahim tum? Untuk latihan tidak usah difoto. Untuk latihan ini tidak usah difoto. Nanti ustazah nilai ketika ada pertemuan di sekolah atau ada tatap muka. Oke, fahim tum? Oke, insyaallah kalian sudah paham. Akhi wa ukhti sudah paham. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Hayya nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.